Hai, kembali lagi bersama saya Dilawan di Big Deal. Oke, hari ini kita akan bahas tentang cara mengubah suara Anda menjadi lebih gentle. Hai hai hai, welcome to Big Deal. Big Deal. Big Deal. Oke, hai, kembali lagi bersama saya Dilawan. Kenapa kok kita harus mengubah suara kita? Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Mengubah ini bukan berarti kita menjadi suara yang lain atau berpura-pura menjadi suara lain. Mengubah ini adalah seperti orang dandan pakaian, itu seperti kosmetik, menempatkan pakaian kita pada tempatnya. Ketika kita rapat, kita berpakaian dengan pakaian rapat. Ketika kita jalan, kita pakaian dengan pakaian yang proper, yang pas untuk jalan-jalan. Gitu. Jadi suara pun begitu. Ketika kita dalam pertemuan formal, kita coba kemas suara kita agar pas digunakan untuk suasana formal. Saat kita jalan-jalan, tak perlu pikir, kita gunakan suara seperti biasa saja. Nah, itu sangat penting sekali karena saat Anda menggunakan suara Anda, menempatkan suara Anda secara proper, Anda akan terdengar sangat gentle dan Anda akan terlihat sangat charming. Oke, bagaimana caranya? Ikuti 3 tips berikut. Ya, pertama adalah dalam kondisi pertemuan formal, pastikan resonator Anda bergetar. Apa itu resonator? Resonator itu seperti getaran begitu. Itu penting sekali dalam formal. Coba ya, saya gunakan tanpa resonator. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Saya sebenarnya sulit mengungkapkan ini, tapi harus saya katakan. Nah, jika Anda menggunakan nada seperti tadi, Anda akan menyampaikan info-info yang kurang enak. Orang itu terpengaruh dengan kesedihan Anda tidak powerful dan sebagainya. Jadi, orang akan pesimis. Nah, dengan adanya resonator, Anda bisa mengungkapkan hal-hal yang agak kurang sedap, tapi dengan tetap nada yang optimis. Kita lihat ya. Za za za. Selamat pagi, kita akan seperti itu. Ada getarannya. Oke. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Saya ulangi lagi. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Sebenarnya ini sangat sulit untuk diungkapkan, tapi harus saya katakan. Nah, Anda lihat perbedaan sangat besar ketika Anda menambahkan resonator di suara Anda dalam pertemuan formal, dan itu penting banget. Dia memiliki daya getaran, itu punya daya confident yang membuat orang bisa lebih terpengaruh, lebih pede. Walaupun berita yang disampaikan kurang sedap, tapi orang tetap ada percaya dirinya. Oke, itu tips pertama. Pastikan resonator bergetar. Cara latihannya nanti saya kasih linknya bagaimana melatih resonator. Salah satunya begitu, tapi nanti ada linknya. Oke. Tips nomor 2. Tips nomor 2 adalah use your heart. Atau kalau hati Anda terkontrol, maka nada suara itu akan lebih nyaman didengar oleh orang lain. Contohnya, jika Anda ingin menggunakan di video sebelumnya, saya telah sharing bagaimana menghela nafas dengan perasaan dapat mengubah perasaan. Contohnya nih, kalau dalam kabar-kabar yang kurang baik, saya pakai contoh agar feeling saya tetap tangguh. Oke, tapi resonator tetap ada. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Sebenarnya ini sangat sulit untuk saya ungkapkan, tapi harus tetap saya katakan. Nah, feeling tangguhnya ada. Dapat dari mana feeling tangguh? Saat helaan nafas tadi,
feeling tangguh di situ Anda boleh bawa sehingga feelingnya tetap dapat. Oke, ini juga bisa Anda gunakan saat voice over, nada-nada yang datar tapi powerful, Anda bisa pakai ini ya untuk voice over. Kalau misalnya sedih, kita bisa gunakan selamat pagi Bapak dan Ibu, ini berat sekali untuk saya ungkapkan, tapi harus tetap saya katakan. Nah, itu cenderung ke sedih. Jadi feelingnya diatur tergantung nanti voice over yang mana yang akan dipakai, atau bukan hanya voice over, jika Anda dalam meeting betulan Anda bisa gunakan itu. Ya, pertama tadi resonator, kedua adalah feeling dengan ho atau dengan yang lainnya. Oke, ketiga, intonasi. Nah, ini penting banget. Kenapa ini saya bilang penting banget? Jangan sampai Anda salah intonasi. Kok salah? Maksud salah intonasi gimana? Oke. Pertama, jika dalam kondisi formal, intonasi tidak boleh berlebihan. Karena itu akan membuyarkan keformalan. Untuk selingan tidak apa, tapi mayoritas Anda tidak boleh terlalu berintonasi sehingga itu akan mengganggu suara, mengganggu keseriusan. Kita contoh kalau cuma selamat pagi Bapak dan Ibu, apa kabar? Hari ini saya ingin mengungkapkan sesuatu yang sangat sulit diungkapkan, tapi harus saya katakan. Nah, jika Anda begitu, Anda terlalu over, intonasinya terlalu over sehingga orang juga apa sih? Seperti nggak terlalu nyaman, karena itu kondisi formal. Tapi kalau kondisi informal terserah, atau Anda sedang MC non formal, Anda boleh gunakan itu. Tapi kalau dalam voice over atau dalam rapat yang formal, voice over yang serius, jangan gunakan itu karena merusak keformalan. Itu terlalu over. Nah, ada lagi yang terlalu nggak ada intonasi. Misalnya, selamat pagi Bapak Ibu, hari ini saya mau ungkapkan sesuatu yang susah sebenarnya saya ungkapkan, tapi harus saya ungkapkan. Ya. Nah, orang akan ngantuk lah apalah. Intonasi paling powerful, tapi memang paling harus dipelajari itu adalah intonasi yang tengah. Intonasi yang tengah ini sangat penting sekali. Powerful tapi nggak over, tapi tetap ada. Kita coba ya. Datar, tambahin dikit belakangnya agak menurun. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Hari ini saya ingin mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya kurang menyenangkan, tapi harus tetap saya ungkapkan. Nah, datar menurun dikit, datar menurun dikit. Saya makin, dan kita harus latih terus. Dan ini sangat perlu dilatih. Karena kalau kita terlalu over, kita akan jadi overreact. Kalau kita terlalu nggak ada intonasi, kita akan membuat orang lain mengantuk. Nah, ini yang harus dilatih. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Senang sekali rasanya ada Bapak Ibu di tengah-tengah kita. Karena hari ini saya akan mengungkapkan sesuatu yang kurang menyenangkan, tapi harus saya katakan agar Bapak Ibu semua tahu kondisi kita dan kita bisa cari solusi secara bersama-sama. Seperti itu, membuat tengah-tengah, membuat orang tetap confident, tapi juga tidak over, tapi juga tidak lemas ngantuk karena beritanya buruk dan pesimis. Jadi tetap tengah-tengah. Itulah 3 tips tadi. Kita review apa saja. Yang pertama adalah resonator. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Resonator. Yang kedua adalah feel. Feel tangguh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih telah. Ketiga adalah intonasi datar. Jangan over. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya akan melakukan sesuatu yang kurang menyenangkan. Tidak pas. Tidak pas. Kalau informal, MC non formal boleh. Tapi begitu formal, selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir.
sebenarnya hari ini saya akan menyampaikan informasi yang kurang menyenangkan, tapi harus saya katakan, pakai yang itu. Jangan juga pakai yang itu. Masih yang sudah hadir, sebenarnya ada info yang kurang menyenangkan. Orang akan terlarut dan mungkin jadi nggak ada solusi gitu. Oke, 3 tips tadi boleh dipakai baik dalam keadaan real agar Anda bisa menjadi lebih gentle dalam ruang formal, atau dalam voice over ketika Anda membaca teks-teks yang Anda harus bersikap gentle, atau Anda membaca teks narasi, manifesto, Anda bisa memakai cara ini. Oke, itu tips untuk menjadi gentle. Terima kasih, saya Dilewan, kembali lagi di channel Big Deal. Bye bye.